kami di sini akan melakukan konseling bersama Ibu Tiara. Nah, dari hasil yang kita kaji, Ibu Tiara sedang hamil 25 minggu. Nah, dari hasil kajian ini kita mengambil tema konseling, yaitu panduan menjaga kesehatan ibu hamil pada trimester 2. Perkenalkan, nama saya Bidan Sahila bersama rekan saya. Saya dengan Bidan Zahila. Lalu di sini tuh kami akan melakukan konseling menggunakan media leaflet. Nah, ini leafletnya boleh ibu buka lalu dibaca. Nah, nanti leafletnya ini boleh ibu bawa pulang dan bisa dibaca-baca di rumah ya, Bu. Nah, mungkin sebelum pembahasannya lebih dalam ya, kita akan bahas dulu nih apa yang akan terjadi pada trimester ini. Nah, yang pertama itu pada bulan keempat ini biasanya janinnya itu sudah sebesar buah apel, Bu. Nah, terus otot-ototnya juga udah mulai berkembang dan bahkan biasanya si janinnya ini sudah mulai bisa menghisap jempolnya. Nah, pada bulan kelima ini janinnya itu sebesar pisang dan ibunya mungkin sudah mulai merasakan gerakan-gerakan dirinya ya. Iya. Nah, terus si rambut-rambut halus dari janin tersebutnya juga udah mulai tumbuh nih, Bu. Nah, di bulan ke-6 ini janinnya itu sudah sebesar jagung. Nah, biasanya pendengarannya juga sudah mulai berfungsi. Jadi di bulan ke-6 ini ibunya sudah boleh ngajak ngobrol janinnya nih biar dia juga bisa dengar. Terus juga bondingnya sudah terbentuk dari mulai masih di dalam kandungan. Nah, terus si dedeknya juga sudah mulai bisa mendengar detak jantung ibunya tuh. Nah, Ibu baik, mungkin dari penjelasan awal ini ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sih, kalau saya sih setiap hari gitu ya sama anak yang pertama juga suka bonding-bonding ke si dede bayi ya, suka ajak ngobrol, apalagi ada kakaknya juga happy banget ya, suka ngajakin ngobrol setiap pagi, setiap malam gitu. Selamat pagi adek, seperti itu. Ibu, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan dari Bidan Sahila. Jadi apa saja yang terjadi pada kehamilan trimester kedua? Yang pertama itu biasanya perut ibu itu mulai membesar. Nah, pembesaran ini tuh terjadi akibat adanya perubahan atau perkembangan pada rahim ibu atau pada uterus. Nah, lalu yang kedua itu biasanya payudara ibu juga mulai besar dan juga areolanya juga biasanya mulai berwarna kegelapan dan itu tuh normal ya, Bu. Nah, selanjutnya biasanya tuh berat badannya juga naik. Naiknya itu bisa sekitar 6-8 kilo. Nah, boleh tahu itu sekarang berat badannya berapa ya? Terakhir kemarin ke puskesmas ya, saya kenal itu 62 dari 50. Nah, itu kenaikan berat badannya normal ya, Bu, karena kan ada perkembangan pada janinnya juga. Nah, lalu selanjutnya itu biasanya pada area perut itu ada muncul garis. Nah, garisnya itu garis hitam di perut itu namanya linea nigra. Dan biasanya juga muncul stretch mark gitu dan itu juga normal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil pada trimester kedua. Nah, Ibu bisa dilihat di leafletnya. Yang pertama di sini ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini itu sangat penting bagi ibu hamil karena dia tuh sebagai sumber energi atau sumber utama kebutuhan ibu dan juga janinnya. Nah, karbohidrat ini bukan cuma dari nasi aja, bukan karena karbohidrat penting terus ibu sekali makan itu bisa 2-3 piring nasi gitu, itu bukan ya, Bu. Nasi itu bisa diganti dengan kayak ubi-ubian, kayak kentang, jagung, lalu singkong, itu malah justru lebih bagus. Nah, karbohidrat ini itu juga dapat membantu memenuhi kebutuhan energi ibu dan juga janinnya. Nah, lalu selanjutnya selain karbohidrat itu ada lemak. Nah, lemak ini juga penting untuk ibu hamil pada trimester kedua. Tapi lemaknya itu bukan lemak jenuh, tapi lebih ke lemak yang sehat seperti pada buah alpukat. Nah, lemak ini juga membantu perkembangan otak janin, jadi bagus banget untuk perkembangan si janinnya. Nah, Ibu suka ngemil nggak biasanya? Suka sih, suka ngambil alhamdulillah. Kalau saya suka ngambilnya telur rebus. Telur rebus itu juga bagus ya, Bu, karena telur itu kan mengandung tinggi protein. Nah, selain penjelasan saya tadi yang karbohidrat sama lemak sehat, selanjutnya protein juga sangat penting. Kayak tadi yang Ibu sering
ngemil telur rebus itu juga bagus. Selain telur rebus, ibu juga bisa kayak mengonsumsi tempe, tahu, ikan, itu juga tinggi protein dan bagus untuk perkembangan si jantungnya. Lalu selanjutnya juga ada kebutuhan mineral. Mineral itu seperti zat besi, kalsium. Nah, zat besi itu bisa diperoleh dari sayur-sayuran yang berwarna hijau kayak sayur bayam, sayur kangkung. Itu juga bagus. Ibu suka makan sayur-sayuran nggak? Iya, suka sih alhamdulillah. Oh ya, baik, alhamdulillah ya Bu. Jadi makanannya nggak cuma karbo aja atau protein aja. Jadi seimbang, harus ada protein, karbo dan juga mineral seperti zat besi dan kalsium. Nah, selanjutnya selain kebutuhan zat besi, kalsium itu juga penting. Nah, kalsium itu bisa diperoleh dari susu. Nah, itu tuh bisa untuk perkembangan dari gigi janin, lalu juga bisa untuk perkembangan tulangnya. Oh iya, untuk ibunya suka minum susu nggak nih? Alhamdulillah sih suka minum susu. Cuma kalau misalnya kalau diganti pakai susu paket, apakah sama kandungannya atau gimana ya? Kalau untuk susu UHT juga itu tetap baik, tapi dia tidak ada kandungan asam folatnya. Jadi lebih baik ibu konsumsi susu khusus untuk kehamilan, misalnya kayak susu Prenagen yang biasa dijual di Indomart tuh, di Alfamart juga banyak seperti itu ibu. Nah, selanjutnya juga kebutuhan vitamin itu juga sangat penting. Jadi seperti vitamin C dari buah jeruk. Nah, itu ibu suka konsumsi buah-buahan nggak? Biasa suka minum jus jeruk sih, jus keras. Oh iya, itu juga bagus. Terus selain itu vitamin juga bisa diperoleh dari misalkan ibu pagi-pagi berjemur, itu juga menghasilkan vitamin D dan baik untuk tubuh ibu dan juga janinnya. Nah, selanjutnya kebutuhan air. Nah, air ini sangat penting dikonsumsi oleh ibu hamil dan untuk perkembangan janinnya. Misalnya itu minimalnya itu 8 sampai 12 gelas sehari. Nah, kalau misalkan ibu jarang minum, supaya minum yang manis-manis, terus jarang minum air putih, itu nanti ibunya bisa mengalami dehidrasi. Nah, ibu biasanya minum sehari itu berapa gelas ya, Bu? Kalau per gelas sih nggak tentu ya, paling saya biasanya sih kalau pakai tumbler gitu ya 2 liter sih. Oh, 2 liter itu sudah Buat soalnya minumnya itu sudah bagus ya Bu, karena kalau misalkan ibu jarang minum itu tuh nanti ngaruh juga ke janinnya, jadi kekurangan cairan, lalu ke ibunya juga jadi dehidrasi, terus ibunya jadi cepat lelah, lesu, dan kayak nggak semangat untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Nah, lalu ibu di sini masih konsumsi tablet tambah darah nggak? masih alhamdulillah. Oh iya masih, jadi bagus ya Bu. Nah, tablet tambah darah ini wajib dikonsumsi oleh ibu hamil karena dia dapat mencegah anemia untuk nanti ibu melakukan persalinan nanti. Nah, biasanya tuh minum tablet tambah darah cukup 1 kali sehari aja kalau mau tidur di malam hari gitu. Nah, terus konsumsinya itu kalau bisa pakai air putih aja ya Bu, atau pakai jus jeruk juga bagus. Jadi jangan pakai kopi, apalagi pakai teh. Karena kenapa ibu dia kalau boleh tahu? Nah, kalau misalkan ibu konsumsi tablet tambah darah, terus minumnya pakai teh, itu tuh teh itu mengandung zat tanin ya Bu namanya. Nah, itu tuh dapat menghambat penyerapan dari zat besinya. Jadi kurang efektif itu. Baik itu darah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pola aktivitas apa saja yang aman dilakukan oleh ibu hamil trimester kedua. Nah, bukan karena ibu sedang hamil lalu ibu kayak saya nggak mau melakukan aktivitas apa-apa, saya mau rebahan aja seharian, scroll TikTok dan lain-lain. Bukan seperti itu ya ibu. Ibu hamil juga penting untuk melakukan aktivitas ringan, tapi jangan yang berat-berat. Contohnya itu seperti jalan pagi. Misalkan ibu bangun pagi nih, jalan pagi sama suami sama anak seperti itu, dan juga bisa sambil berjemur, itu juga baik untuk kesehatan ibu hamil. Lalu ibu juga bisa mengikuti kelas prenatal yoga atau bisa juga ikut senam kehamilan seperti itu. Biasanya seminggu sekali juga itu sudah cukup. Nah, ibu biasanya suka olahraga apa nih sehari-harinya? Saya paling biasanya jalan pagi sih sama si anak yang pertama kakak itu. Nah, saya mau nanya minimal berapa menit ya kalau untuk jalan pagi? Nah, kalau jalan pagi itu 20 sampai 30 menit itu udah cukup dan udah baik ya Bu untuk kesehatan.
selanjutnya itu ibu bisa berenang kalau misalkan ibu suka berenang. Terus bisa juga kalau misalkan dulunya ibu suka nge-gym nih, suka angkat beban, ibu juga tetap bisa angkat beban asalkan bebannya itu jangan terlalu berlebihan, yang ringan-ringan aja. Dan kalau bisa tuh ada pendampingan dari suami atau dari teman atau dari personal trainernya seperti itu. Ibu juga jangan sampai sering kayak jongkok berlebihan atau kayak misalkan ibu suka olahraga skipping gitu, itu jangan dilakukan ya Bu, karena itu tidak baik untuk janinnya. Lalu selanjutnya untuk pola istirahat itu untuk pola istirahat biasanya durasi tidur yang baik di malam hari itu 7-9 jam. Nah ibunya suka begadang nggak nih, tidurnya suka kurang nggak? Kadang-kadang sih kalau misalnya lagi udah kasih zaman HP ya, scroll biasanya ya sampai kemudian jam 10-an bisa tidur. Kalau misalnya lagi apa ya, kayak misalnya lagi udah anak tidur ikutan tidur gitu, jam 8 udah mulai tidur jam 8. Nah itu bagus ya Bu, tidurnya udah jam 8 udah tidur gitu kan, subuh udah bangun. Nah itu sudah cukup. Nah kalau misalkan ibu sering nggak bisa tidur nih, terus ibu malah main HP, itu malah kayak scroll TikTok, scroll Instagram, itu malah bisa membuat ibu jadi malah begadang bisa sampai jam 2 sampai jam 3 pagi tuh biasanya. Nah kalau bisa itu HP-nya ditaruh, terus ibu bisa menjamkan mata, bisa dengerin murotalan atau bisa mendengarkan terapi musik. Di YouTube biasanya ada terapi musik untuk ibu hamil seperti itu. Nah untuk tidur siang itu juga baiknya itu ada tidur siangnya, misalkan anaknya lagi tidur siang, ibunya ikut tidur siang cukup 1-2 jam aja. Nah ibu kalau siang-siang suka istirahat nggak, suka tidur? Ya alhamdulillah, kalau ngelonin anak yang pertama pasti ikutan tidur. Nah iya itu bagus ya Bu, tidur siang juga. Lalu selanjutnya posisi tidur nih. Kalau untuk posisi tidur itu baiknya ibu miring ke sebelah kiri gitu ya Bu. Itu dapat memperlancar sirkulasi darah ibu dan juga oksigen pada janin. Jadi hindari untuk tidur terlentang karena itu dapat menekan area penuh ibu dan juga dapat menghambat sirkulasi darah pada ibu. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ketidaknyamanan apa saja yang biasanya dialami oleh ibu dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama itu biasanya pada ibu hamil trimester kedua kan biasanya mengalami sakit pinggang ya Bu. Nah itu tuh biasanya untuk mengatasi hal tersebut ibu bisa kalau duduk itu jangan sampai posisinya tuh bungkuk, biar jalan biar tegak. Terus kalau jalan juga kalau bisa jalan kayak gini, jadi lurus aja kayak gini, jadi dibiasakan. Terus bisa juga dengan yoga kehamilan kayak prenatal yoga, bisa juga dengan mengikuti senam hamil, itu juga dapat memperbaiki postur ibu pada ibu hamil. Nah selanjutnya kalau ibu suka pakai sepatu kaki yang tinggi-tinggi, itu juga sebaiknya selama hamil itu jangan dipakai dulu, pakainya yang fleksibel aja seperti itu. Lalu biasanya itu mengalami kram kaki seperti tadi yang saya jelasin, misalkan suka pakai heels gitu-gitu. Nah itu tuh bisa dilakukan pijat ringan atau peregangan pada kaki, atau bisa juga dikompres kalau misalkan kakinya kram seperti itu. Nah ibu biasanya suka mengalami kram nggak? Kalau enggak sakit pinggang gitu? Kalau kram sakit pinggang sih enggak ya, cuma kadang-kadang kalau misalnya mau bangun itu suka susah gitu. Kalau bangun tidur, kalau misalnya lagi rebahan gitu suka susah bangun, karena maaf ini saya nih bokong saya tuh suka sakit gitu, suka susah gitu. Itu normal sih Bu, itu paling biar nggak untuk mengurangi rasa sakitnya itu bisa lakukan gangguan atau bisa lakukan senam yoga hamil gitu. Nah selanjutnya itu biasanya pada trimester kedua itu mengalami heartburn. Nah itu tuh biasanya kalau misalkan kayak gitu, itu tuh ibu bisa makan sedikit tapi sering gitu untuk mengurangi mual muntah pada pagi hari. Lalu bisa juga hindari makanan yang pedas-pedas atau juga makanan yang terlalu asin atau asam. Nah bisa juga misalkan ibu setelah makan itu jangan langsung tiduran, jadi dikasih jeda dulu 1-2 jam gitu.
Nah, lalu selanjutnya biasanya tuh terjadi keputihan. Nah, kalau keputihan ini itu sebenarnya normal, tapi kalau teksturnya yang encer dan warnanya bening. Jadi kalau keputihannya itu sudah berwarna kuning atau kehijauan, itu berarti sudah abnormal ya Bu, sudah harus dikonsultasikan kepada bidan ataupun kepada dokternya. Nah, apalagi kalau keputihannya ini berbau yang tidak sedap lalu teksturnya seperti keju, itu udah harus langsung konsultasi ke bidan ataupun dokter. Nah, biasanya itu untuk mengatasi keputihan itu bisa ganti maut celana dalamnya itu harus diganti rutin. Lalu juga misalkan habis buang air kecil itu area kemaluannya harus langsung dikeringkan menggunakan tisu. Nah, lalu selanjutnya biasanya tuh seperti yang tadi Ibu bilang, kalau misalnya bisa tidur, nah biasanya tuh pada ibu hamil trimester kedua itu suka mengalami insomnia, susah tidur kalau malam hari. Itu untuk mengurangi insomnia itu bisa dengan mandi air hangat, karena itu dapat memperlancar sirkulasi darah ibu dan bisa bikin ibunya jadi rileks nantinya kalau mau tidur di malam hari. Kalau misalnya lagi insomnia nih nggak bisa tidur malamnya gitu, apakah harus melihara hangat itu di malam hari atau gimana tuh Bu Bidan? Enggak juga ya Bu, bisa pagi-pagi nih Ibu mandinya pakai air hangat, terus sore-sore nih mandinya pakai air hangat. Jadi jangan pas Ibu nggak bisa tidur terus Ibu malam-malam mandi pakai air hangat gitu, merebus air gitu, enggak ya Bu. Oke Bu dan Lalu selanjutnya itu biasanya gusinya berdarah. Nah, kalau lagi hamil itu emang biasanya gusinya tuh sensitif, dia biasanya suka bengkak atau nyeri gitu-gitu. Nah, itu tuh bisa diatasi dengan pas ibu sikat gigi itu menggunakan sikat gigi yang lembut, lalu juga berkumur air garam, lalu bisa rutin periksa gigi ke dokter gigi seperti itu. apa boleh terus gigi? Apa orang bersama boleh ya? Oh, iya boleh. Kalau Untuk bisa cabut gigi penanganannya, baru ya. kalau untuk penanganannya itu harus dikonsultasikan lagi ke dokternya seperti itu. Nah, lalu selanjutnya itu juga ada hemoroid. Nah, hemoroid itu biasanya itu karena sembelit sembelit ini kan karena kurangnya serat seperti tadi kayak buah-buahan, terus kurang makan sayuran, terus kurang minum air putih, jadilah sembelit. Nah, sembelit ini dapat mengakibatkan bakteri yang nantinya jadi hemoroid. Nah, biasanya tuh hemoroid itu terjadi kalau misalkan ibunya lagi sembelit terus kayak dipaksa untuk buang air besar. Jadi kayak diusahakan jangan sampai sembelit. Jadi dengan tadi konsumsi air putih yang cukup, lalu juga makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi kalau misalkan ibu lagi mengalami sembelit susah buang air besar itu jangan dipaksa ya ibu, jangan dipaksa mengejarnya seperti itu ibu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi terakhir yaitu mengenai tanda bahaya kehamilan pada trimester kedua. Jadi yang pertama itu misalkan ibu mengalami demam tinggi, terus suhunya itu udah di atas 37 derajat Celcius. Nah itu tuh ibu harus segera konsultasikan ke dokter atau ke bidan. Apalagi kalau disertai dengan muntah darah, terus pandangannya kabur, lalu juga jantung berdebar kencang, itu tuh udah harus banget dikonsultasikan ke dokter. Jangan malah demamnya masih segini, udah konsumsi paracetamol aja gitu. Jadi lebih baik langsung ke bidan atau ke dokternya. Nah, lalu biasanya tuh ibu juga mengalami nyeri perut hebat, lalu perdarahan dan juga keluar cairan dari jalan lahir. Nah, biasanya juga mengalami pusing atau sakit kepala berat, terus sakit saat buang air kecil, dan juga gatal di daerah kemaluan. Nah, kalau misalkan ibu saat buang air kecil atau pipis, terus ibu kayak merasakan sakit atau gatal di area kemaluan pada saat keputihan, kayak gatal, terus ada bau tidak sedap, itu baiknya langsung diperiksakan ke dokter, karena itu tuh bisa jadi tanda infeksi. Baik, apakah ibu pernah mengalami seperti yang tadi saya sebutkan pada tanda-tanda kehamilan trimester kedua? Kalau saya sih suka ngerasa pusing ya, kadang-kadang suka pusing, kelingan gitu. Terus pernah sih sekali tuh waktu lagi pergi tuh tiba-tiba pandangan kabur, langsung pusing. Terus saya juga langsung panas dingin. Nah udah di situ saya langsung diam aja. Itu alhamdulillah sih sampai saat ini sih nggak kenapa-napa sih jadinya gitu. Cuma kalau kayak begitu lagi itu bagaimana tuh begini? Kalau misalkan pusing itu tuh biasanya banyak sih Bu halnya, apa sih penyebabnya.
Bisa juga kalau misalkan malam hari nggak bisa tidur, pusing, itu bisa juga karena terlalu lama menatap gadget, bisa juga karena emang itu kondisi normal yang biasanya dialami oleh ibu hamil trimester kedua. Jadi kalau misalkan pusing berlebihan sampai nggak bisa duduk, sampai kelingan gitu, apalagi sampai mual muntah, itu baiknya langsung diperiksakan ke dokter ataupun pada bidan. Jadi ibu boleh langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Oh iya Bu Bidan, sih mau nanya, kalau misalnya kita terlalu duduk lama gitu, apakah itu terlalu bahaya atau bagaimana ya Bu Bidan? Soalnya kan saya kadang-kadang suka lagi bikin kreasi gitu di DIY gitu kan, itu pasti kan butuh proses duduk lama tuh berjam-jam gitu kan untuk bikin sesuatu hal itu gitu. Apakah baik itu Bu Dokter untuk kandungan saya? Kalau duduk lama itu baiknya tuh misalkan ibu lagi mengerjakan seperti tadi yang ibu sebutkan, misalkan lagi bikin DIY dan lain-lain, itu sebaiknya kalau ibu udah ngerasa ada kram di bagian pinggang atau di mana, itu bisa ibu sambil kayak berdiri sesekali ya, lalu bisa lanjut kerjain lagi. Jadi jangan yang kayak duduk lama terus, takutnya nanti malah kram terus jadi tambah sakit gitu. Baik Bu Bidan. Baik Ibu, untuk konseling kali ini, apakah Ibu sudah paham dan sudah mengerti penjelasan dari kami berdua? Ya, alhamdulillah mengerti Bu Bidan. Nah, untuk dari penjelasan saya tadi kan Ibu ada bilang kalau Ibu tuh sering pusing ya Bu. Nah, pusingnya itu biasanya saat Ibu sedang melakukan aktivitas atau ngapain ya Bu? Kemarin sih lagi habis jalan-jalan, saya baru sebentar doang muter-muter kok udah pusing banget gitu. Kalau misalkan Ibu sebelumnya ada kayak riwayat penyakit kayak tekanan darah tinggi, hipertensi atau anemia nggak? Kalau saya sih alhamdulillah nggak ada, cuma kalau keturunan bapak saya ada. Tapi Ibu kalau misalkan cek tekanan darah normal semua, Normal semua, nggak pernah tinggi kan ya? Paling rendah gitu karena suka rendah doang. Kalau tekanan darahnya rendah juga biasanya suka pusing juga sih Ibu. Jadi mungkin untuk mengatasi pusingnya Ibu bisa kalau misalkan lagi kayak tadi muter-muter mall, itu Ibu bisa duduk dulu istirahat, jangan dipaksain. Terus kalau misalkan bangun tidur pusing juga jangan langsung bangun, dikasih jeda dulu duduk sekitar 5-10 menit. Nanti kalau udah merasa nggak pusing baru bangun. Begitu juga kalau misalkan lagi melakukan aktivitas yang lain. Oke, baik Bu Bidan. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah sih Bu Bidan, udah cukup. Baik Ibu, mungkin jika sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami akhiri sesi konseling pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih telah menyempati waktunya. Sama-sama Bu Bidan, saya juga terima kasih atas penjelasan Bu Bidan. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.